Oke, action. Selamat pagi teman-teman. Ini Pak Suarez dan Pak Daniel di mata kuliah rekayasa sistem informasi. Kami akan mulai presentasi kelompok kami hari ini. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Sergius. Di samping saya ada Hendrik dan ada Sergius baik yang Diam. Ferdinand dan di belakang saya dari Setiawan. Kita majunya nak teruskan urutan kelompok lah. Itu masalah atau batasan masalah. Sebelumnya kami Ampun ngajar ngomong terus. melakukan rekayasa pada sistem informasi bagi sarana hotel dan pesawat. Perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah perangkat lunak etiket Indonesia, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan pada sebuah travel agency di mana dapat memberikan informasi mengenai tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia serta penginapannya. Etiket Travel Indonesia dapat melakukan hal berikut ini. Yang pertama, dapat mencari informasi mengenai tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia, dapat memilih tempat-tempat pariwisata yang ditawarkan berupa paket-paket perjalanan yang telah disediakan, dapat memberikan pilihan pada pelanggan dalam mencari tempat-tempat pariwisata yang diinginkan, dapat mencari informasi mengenai tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia, dapat memilih tempat-tempat pariwisata dapat memberikan pilihan pada pelanggan dalam mencari sebuah penginapan yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya, terdapat fasilitas penting pada database sendiri, misalnya mencari tempat-tempat pariwisata yang disediakan oleh perangkat lunak kita sendiri. Terdapat fasilitas searching ke Google atau link untuk menyambungkan ke Google. Terdapat buku tamu dan dalam produk yang akan kita bangun nanti. Dengan adanya etiket ini diharapkan pelanggan dapat dilayani dengan lebih cepat dan memuaskan serta mempermudah pelanggan dalam mencari informasi mengenai tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan teman saya yang berkesan. Terima kasih ya atas waktunya. Sistem etiket ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu kan kami ambil SKPL nih. Yang pertama itu dia melakukan pendaftaran login. Berarti kalau sudah kita download, kita harus login dulu. Dan keduanya itu setelah masuk login, nanti kita dapat passwordnya. Yang ketiganya melakukan searching, berarti memilih tempat-tempat pariwisata yang akan dipilih. Kayak kita pesan barang itu kita dapatkan. Dan keempatnya kita tuh memilih, kan sudah memilih, berarti kita menentukan tempat yang akan dipilih. Dan dapat kita melakukan pemilihan lah, kayak tempat pariwisata yang ada di Indonesia di mana-mana tempatnya. Nanti ada dapat tiketnya, pesawatnya, terus hotel yang akan kita pakai. Nah, kelimanya itu program kami ini atau etiket ini memberikan pelayanan dengan melayani pemesanan tiket travel. Jadi kalau kita pesan tuh pembayaran itu pakai apa? Adanya bank apa gitu. Lanjut. Karakteristik pengguna. Yang pertama, pelanggan lunak etiket Indonesia ini merupakan pelanggan lunak yang digunakan pelanggan travel dan perhotelan. Sistem ini berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu pertama itu admin, pembeli, atau user. Udah. Tadi udah. Berarti malam. Yang pertama itu perusahaan. Tanggalnya 16 Agustus. Dapat mengetahui kalau Nama di salah lagi. apa agen travel itu kan ada nama perusahaannya apa. Dan ini dia fungsi-fungsinya. Pertama itu dapat mengetahui akan permintaan dari pelanggan. Berarti kalau ada yang pesan tuh masuk di database-nya. Terus pelanggannya bisa baca sendiri.
senang kelas yang ada pada sistem kami jika jadi kelas sama dengan meja tadi cuma sedikit berbeda. Dan batasan dari permasalahan dari etiket ini yaitu pengembangan sistem etiket sebagai Indonesia menjadi berbahasa sebagai berikut. Yang pertama itu sistem etiket on Indonesia hanya dapat dijalankan di sistem operasi Windows. Artinya itu database-nya itu kami buat dari Windows dan dijalankan kepada yang kedua itu penyebabkan karena perairan keras. Jadi karena kapasitas memori yang dibutuhkan untuk sistem ini besar, jadi kerjanya agak lambat. Kemudian antara bukan yang yaitu admin juga melakukan pemesanan langsung berhubungan dengan menu yang melakukan pemesanan. Kemudian saya menggunakan bahasa signal yaitu sistem yang kami gunakan menggunakan bahasa signal. Dapat tuh. Udah. Penyetok. Oh. Lanjut. Kemudian tentunya dijelaskan oleh saudara kami Esra. Oke, selamat pagi semuanya. Saya melanjutkan saya penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi. Ini saya akan jelaskan konsep diagram. Konsep diagram di sini saya coba menganalisis konsep diagram apa yang kami buat. Di sini user atau pengguna melakukan pendaftaran dan login. Kemudian data diproses dan diteruskan kepada admin tiket pesawat atau tiket hotel. Jadi di sini ada dua adminnya. Setelah itu admin memberikan info tiket untuk diproses dan ditransformasikan kepada pengguna atau ditampilkan kepada pengguna. Jadi apa yang sudah login nanti kan semua tiket itu nanti ditampilkan pengguna. Oke, selanjutnya. Selanjutnya DFT level 1. Di sini user atau pengguna melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, data diproses dan disimpan ke tempat penyimpanan data atau simpan data user. Selanjutnya user atau pengguna login, kemudian data diproses dan ditransformasikan untuk dicocokkan dengan data yang tersimpan pada penyimpanan data tadi. Jadi setelah pelanggan itu login kembali untuk masuk ke sistem jadi datanya dicocokkan lagi. Admin melakukan login dan mencocokkan data. Admin melakukan login lagi dan mencocokkan data yang cocokkan data admin. Admin kan juga masuk ke. Jadi admin menampilkan informasi tiket pesawat dan hotel, kemudian ditransformasikan ke user atau ditampilkan ke user. Kemudian pengguna melakukan pemesanan tiket. Pengguna melakukan pemesanan tiket, kemudian diproseskan. Selanjutnya masuk ke proses pemesanan tiket. Terus admin mencetak tiket. Selanjutnya diagram pengguna. Data pelanggan. Atribut di dalamnya ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, kemudian metodenya simpan data atau menyimpan data. Tugas yang dilakukan adalah menyimpan data pelanggan, baru yang data. Kemudian data perusahaan. Di dalamnya ada kode perusahaan, nama
Tugasnya adalah menyimpan data perusahaan yang baru mendaftar atau yang akan di reject. Kemudian data pesan inap. Atribut di dalamnya adalah kode pesan, nama pesan, tanggal pesanan, isi pesanan. Kemudian metodenya update, searching data, simpan data. Kemudian tugasnya menyimpan data pemesanan atau pembatalan pemesanan. Selanjutnya data forum. Atribut di dalamnya adalah tanggal pilih inap, nama pilih inap, isi pilih inap. Kemudian metode simpan. Tugas yang dilakukan adalah menyimpan data yang diisikan pada form. Selanjutnya, jadi saya akan jelaskan flow map etiket on Indonesia. Di sini user melakukan login kembali, kemudian isi form pendaftaran, kemudian data diinput, diproses untuk data diproses dan dilanjutkan ke manajer operasional. Manajer operasional mengadakan atau melakukan pengadaan tiket. Kemudian manajer operasional meneruskan kepada direktur utama atau melakukan pengadaan tiket. Sebenarnya sih kembali lagi kan ke data user tadi memilih. Jadi user tuh memilih jenis tiket dan jumlah tiket yang dipesan, kemudian di print out. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Ferdinand. Oke, saya melanjutkan ya. Deskripsi perancangan perangkat lunak atau DPL. Yang pertama tuh rancangan implementasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem penetiketan etiket di Indonesia ini antara lain. Yang pertama itu sistem operasi, di sini memakai Windows 7. Kedua, web server, MySQL. Ketiga, scripting language, Beaver. Keempat, DBMS atau SQL. Perangkat lunak pada sisi layar yang dibutuhkan oleh spek adalah yang pertama itu sistem operasi memakai Microsoft Windows 7 atau 8. Dua itu web browser, Google Chrome atau Mozilla Firefox. Di sini seperti yang kita lihat, user itu melakukan login, melakukan pendaftaran, kita mendaftar. Dari situ kita akan simpan data user. Dari itu user login lagi. Data disinkronkan terus user terus user informasi tiket pesawat itu hotel, tiket pesawat hotel, menampilkan informasi tiket pesawat. User melakukan pemesan tiket, kemudian kita transaksi, melanjutkan informasi tiket hotel. Spesifikasi layar utama admin. Login admin itu kita masukkan username, terus kemudian password, kemudian kita masukkan login admin. Udah. Sekian presentasi kami.